Terima kasih Tuhan. Ayo Bu Maya, doain. Haleluya, makasih Tuhan. Sungguh benar, kuasa salib-Mu telah selamatkan kami. Oleh kuasa salib-Mu kami boleh mengenal kebenaran. Engkau bebaskan kami dari kegelapan. Itu adalah hadiah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sebegitu besar atas kami. Sungguh kami sangat bersyukur, kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Engkau nyata, Engkau ada, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa agar setiap kami boleh Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk membawa keluarga-keluarga kami untuk mengenal Engkau, untuk diselamatkan, agar mereka juga boleh mengalami apa yang kami alami, yaitu keselamatan daripada-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami, itulah harapan kami, sehingga kebahagiaan kami boleh sempurna di dalam Engkau Tuhan. Jika hari-hari anak-anak kami menghadapi banyak tantangan oleh karena iman mereka kepadamu Tuhan, mari Bapa teguhkan mereka. Teguhkan mereka, Roh Kudus Kau pimpin kami semua. Mantapkan kami, agar kami tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Biarlah kami hanya memandang Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, mari Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesai nanti, bahkan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, mungkin kami masih sering mengecewakan Engkau, kami masih sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Ampuni kami, dosa perkataan, dosa pikiran, dan dosa perbuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Yuk silakan Pak Rino. Ya, shalom, selamat malam, selamat pagi, puji Tuhan. Ya, hari ini di Indonesia Hari Pahlawan 10 November dan mengingatkan kepada kita sebagai sebuah bangsa bahwa ada harga yang harus istilahnya itu harga yang harus dibayar untuk sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan bagi bangsa kita diperjuangkan sedemikian panjang dari perjuangan masing-masing daerah, kemudian bertambah tahun, akhirnya perjuangan itu menjadi satu untuk sebuah negara. Dan hari ini kita dibawa untuk mengingat, kalau kita ada di daerah tertentu, kita bisa mengingat ada pahlawan-pahlawan daerah. Kemudian yang saya katakan tadi, pada akhirnya mengerucut menjadi pahlawan-pahlawan nasional. Dan mereka semua memberi nilai untuk sebuah kemerdekaan. Sebuah kebebasan ada nilai dan sangat bernilai, yaitu nyawa, yaitu kematian. Pahlawan-pahlawan kita yang hari ini kita peringati, mereka sudah tidak ada. Mereka sudah tidak bersama dengan kita lagi. Tetapi dengan makin ke sini, perkembangan teknologi itu menjadikan kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan. Kita bisa membaca, bisa menemukan apa yang
diperjuangkan bagi masing-masing daerah. Kemudian nilai apa yang kita bisa dapat dari pengorbanan mereka. Nah, bagi kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan di negara ini, tentu saja kita jangan menyia-nyiakan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan dari perjuangan mereka. Kalau saya bisa katakan, ya sama di dalam kekristenan kita punya satu hero, kita punya satu pribadi yang membayar untuk kebebasan kita. Hanya Yesus saja yang membayar kemerdekaan kita. Dia yang membebaskan kita. Melalui kematiannya, dia tidak selamanya mati. Dia sekarang hidup. Yang membedakan dari semua pahlawan, Yesus adalah pahlawan kita yang tetap hidup, mati, dan sekarang hidup. Dan kita tahu di dalam Alkitab kita, kalau kita membaca, sama-sama menjadi hal yang wajar bagi kita kalau kita katakan di dalam firman itu ada janji Tuhan. Ada yang Tuhan sampaikan menjadi janji bagi kita. Dan sebagai manusia, kalau kita pun berjanji kepada orang lain, kita hanya bisa memenuhi janji itu selama kita masih hidup. Ya, tahun ini adalah tahun kelima. Pas hari ini jam 5.55 sore ayah saya meninggal. Hari ini pas. Jadi beberapa jam yang lalu untuk waktu Indonesia Tengah, ayah saya meninggal 5 tahun yang lalu. Dan dia meninggal dengan sebuah kebebasan yang sudah dia dapat. Keselamatan yang dia sudah dapat. Karena dari dia lahir, beliau lahir dari keluarga Islam. Paman saya seorang tokoh agama di Pulau Bangka, Belitung. Dia dikuburkan di kota Pangkal Pinang, paman saya ini, karena dia cukup terkenal. Kalau kami di Pulau Bangka, Belitung itu kenal dengan nama Hasan Basri. Dia, ya itulah keluarga dari ayah saya. Dan saya bersyukur 1 hari sebelum dia meninggal, tanggal 9 November 2015, dia masih diberi waktu oleh Tuhan untuk dibaptis. Menerima Tuhan Yesus melalui mulutnya sudah, tetapi dibaptis belum. Dia terima Tuhan Yesus kurang lebih tahun 2010. Kemudian 5 tahun kemudian sebelum dia meninggal, saya diberi kesempatan untuk membaptis beliau dengan nama baptis Yohanes. Dan ternyata Yohanes adalah kitab yang dia baca selama ini tanpa sepengetahuan saya. Saya baru tahu setelah ada seorang temannya melayat dan bicara kepada saya, dia katakan bahwa ayah saya itu menemukan perbedaan, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Dan pada waktu saya beri nama baptis beliau Yohanes, dia sangat senang. Saya tidak tahu kenapa dia senang. Tapi setelah meninggal, saya baru tahu kenapa dia senang. Dan kemerdekaan, keselamatan yang dia peroleh, itu sama dengan yang kita peroleh. Dan bagi saya, terjawablah sudah doa dan
janji firman. Saya katakan tadi, kalau kita berjanji, hanya bisa kita tepati selama kita masih hidup. Tapi kalau janji itu belum terjawab atau tergenapi setelah kita mati, ya biasanya di pemakaman biasanya ada pihak keluarga yang mengatakan kalau ada yang apa oleh pihak yang meninggal, mohon dimaafkan, ya seperti itulah. Tapi Yesus kita pada waktu dia berjanji di dalam Alkitab, dia pasti genapi karena dia hidup. Dan dia hidup selama-lamanya. Dan janji dari salah satu janji yang ada di dalam Alkitab, yaitu satu orang di dalam keluarga percaya, seluruh isi rumah itu akan diselamatkan. Dan itu terjadi. Saya terus berdoa untuk ayah saya itu selama 5 tahun. Setiap bulan Ramadan itu kami di gereja ada doa puasa selama 40 hari. Dan selama 5 tahun itu di gereja itu saya doakan terus. Selama 5 tahun saya percaya tidak akan terlambat. Dan betul tidak terlambat. Nah, saya mau minta tolong. Lia Abbas bisa mendengar suara saya? Lia Abbas? Iya, Lia Kak. Abbas? Boleh Ya. bacakan untuk Karino Yohanes 15 ayat 16. Boleh bacakan? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ayat ini saya pahami sebelumnya saya pahami hanya untuk diri saya, tetapi berjalan dengan waktu, berjalan dengan penggembalaan, bertemu dengan orang-orang, akhirnya saya mengerti bahwa kemampuan saya untuk memahami tentang pilihan itu sangat terbatas dan boleh saya katakan saya tidak tahu sama sekali. Secara manusia saya tidak bisa memikirkan bagaimana ayah saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa menerima keselamatan itu. Karena sebagai seorang anak adalah hal yang tidak pantas kalau saya memaksakan kepada orang tua saya. Saya tidak akan pernah ada kalau tidak ada kedua orang tua saya. Walaupun saya tahu keselamatan itu diperlukan dan itu merupakan penentu kehidupan selanjutnya, tetapi saya berusaha untuk tidak melawan orang tua, untuk tidak memaksakan kepada orang tua. Saya hanya tahu bahwa Alkitab mengatakan tidak akan terlambat. Dan saya imani dan saya berdoa. Saya masih ingat di penghujung hari, tanggal 9 November 2015 itu, saya dan istri kami menunggu di sofa di luar dari kamar dari ayah saya. Waktu itu sudah jam 8 malam. Saya duduk dengan pikiran yang saya selalu menanti, kapan Tuhan? Kapan Bapak? Jangan terlambat Bapak. Karena tinggal satu yang belum, yaitu dibaptis. Dan singkat cerita, kurang lebih jam 9:30 malam, ayah saya memanggil saya. Dan saya memang tidak mau mengganggu beliau
untuk istirahatnya. Karena dokter sudah sampaikan kepada saya, kamu tinggal berdoa. Dokter tidak menyampaikan ke ibu saya tentang penyakitnya, tapi dokter menyampaikan kepada saya. Jadi saya tahu bahwa oke, saya tinggal berdoa saja. Waktu ayah saya panggil ke dalam kamarnya, 9.30 malam itu, ngobrol sebentar dan saya tahu ini kesempatan. Saya tanya ke ayah saya, Bapak mau dibaptis nggak, Pak? Dia bilang, mau. Saya jelaskan tentang Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasihi. Dia tahu dirinya dikasihi, Pak. Dia tahu Tuhan Yesus itu walaupun tidak menyampaikan dari mulutnya, tetapi Yohanes memposisikan dirinya adalah murid yang dikasihi. Dan saya katakan, Bapak adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, setelah itu baru saya mengerti bahwa cara Tuhan saya tidak akan pernah bisa mengerti. Siapa yang Tuhan pilih, saya pun tidak tahu. Tapi satu yang saya mengerti, kalau manusia memilih, pasti ada kekurangan, pasti ada kekeliruan. Hal yang lumrah bagi kita pada waktu kita mau menikah. Pada waktu kita mau menikah, kita tidak mau salah pilih pasangan kita. Karena pilihan menikah hanya satu kali. Dan selalu kita berusaha mencari yang terbaik. Kita memilih yang terbaik. Kita tidak mau kecewa. Nah, waktu saya memahami bahwa saya tidak memilih Tuhan, tetapi Yesus katakan, aku yang memilih kamu. Terus saya bertanya, apa spesialnya saya, Tuhan? Apa hebatnya saya, Tuhan? Saya dalam kehidupan tidak pernah luput dari kekeliruan, tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Bahkan kalau bisa dibilang, mungkin orang kesal, mungkin tidak pantas saya. Tapi kenapa engkau mau memilih saya? Kenapa Tuhan mau memilih kita semua ini? Dengan caranya masing-masing. Dengan kekurangan kita masing-masing. Dia mau milih kita. Siapa kita, saudara? Tidak ada satupun manusia yang benar di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Tapi dia mau memilih kita. Pertanyaannya, kenapa? Yohanes 3 ayat 16 menjawab itu, dan kita semua tahu itu. Jadi kalau sekarang kita sudah dipilih, apakah kita tidak merasa bahwa kita adalah orang-orang yang memang layak dia pilih? Secara standar manusia, betul, tidak ada yang layak. Tapi kalau dia milih kita, berarti dia tidak pernah keliru. Di dalam pikiran kita, kalau sudah Kristen itu akan menikmati semua yang enak, semua yang ya istilahnya itu, pokoknya enak deh. Jangan lupa, saudara, dia memilih kita dari ketidaklayakan kita. Makanya waktu dia pilih kita, pelan-pelan dia buat kita dipandang oleh manusia. Yes, ini memang orang-orang pilihan. Apa? Silakan. Ada yang mau disampaikan, Husen? Lewat chat aja, Pak. Lanjut Pak Reno. Oh, oke. Ya, jadi kalau kita mau tahu apakah kita dipilih atau tidak ada yang tahu, saudara. Tapi satu janji Tuhan, kalau ada satu orang di dalam rumah itu percaya ya. Saya dulu mengertinya itu Kristen. Tapi sekarang saya baru mengerti bahwa
bukan Kristen, tapi believer. Kalau ada satu orang percaya di dalam rumah, seluruh anggota keluarga itu akan diselamatkan. Nah, untuk jadi satu orang yang percaya itu perlu proses. Itu baru saya mengerti. Nah, malam hari ini saya mau Lia Abbas, namanya itu Christina Natalia, tapi kami memanggilnya Lia Abbas karena dia, semua keluarga dia adalah orang Islam. Mereka Islam semua. Tetapi dengan berjalan waktu, satu persatu secara keluarga mereka dipulihkan. Lia, kamu bersama dengan mamamu? Iya, Kak, ada mama di sebelah. Oke. Saya hanya mau bilang begini, proses setelah kita dipilih itu tidak mudah dan tidak enak. Karena waktu selesai kita dipilih, kita akan dibentuk oleh Dia. Roh Kudus akan membentuk kita. Roh Kudus akan memproses kita. Dan keluarga Lia Abbas ini sebagai contoh bahwa benar pemulihan seluruh keluarga itu benar dan tidak mudah, tidak gampang. Sakit nggak Pak Gembala? Sakit. Sakit segimana? Sakit banget. Saya pernah ngalamin itu. Diusir dari rumah tante saya karena saya beda keyakinan, dia usir saya. Pernah kok, saya pernah ada rasakan itu. Jadi karena nama Yesus, Yesus sendiri bilang di dalam Yohanes 16 itu, dia sudah peringatkan kepada murid-murid, kamu akan dibenci, karena aku pun sudah dibenci. Jadi kalau kamu dibenci, ya biasa itu. Bukan dibenci karena resiko karakter atau tindakan kita, bukan. Dibenci karena nama Tuhan. Nah, saya minta nanti ini Lia boleh tapi saya mau awali dari pemulihan saja. Saya minta mamanya Lia, Tante Niar, boleh cerita tentang anak-anak yang dipulihkan, Tante Niar. Baru nanti Lia boleh cerita, kamu itu dipilih seperti apa. Boleh Tante Niar, boleh cerita sama kami semua, karena saya tahu malam ini adalah malam kesaksian, jadi saya tidak banyak untuk mengajar, lebih baik kehidupan dari setiap orang-orang yang dipilih dan dipulihkan itu mengajar kita semua. Kemampuan saya mengajar tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Yesus sudah merubah kehidupan orang-orang, biarlah itu yang mengajarkan kepada kita. Silakan Tante Niar boleh cerita tentang pemulihan anak-anak Tante Niar. Saya dengar hari ini ada kabar gembira tentang Catra. Boleh Tante cerita perubahan-perubahan dari anak-anak. Silakan Tante Niar. Ya, terima kasih Bapak Gembala. Saya menyaksikan bagaimana kehidupan dalam keluarga, khususnya anak-anak saya. Kalau kita secara manusia, kita tidak mampu, tidak sanggup. Tapi karena Kristus ada di dalam hidup kami, maka ya satu persatu anak-anak saya ini dipulihkan. Ya kalau anak saya Catra ini memang kalau mau bilang tidak bisa diatur. Ya, tapi itulah Kristus karena kami orang percaya. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Yesus. Jadi anak saya Catra ini sekolahnya saja itu dia bilang saya mau kuliah, tapi dia bilang kenapa kamu kuliah? Karena 2 tahun kau nganggur, kau tidak mau kuliah. Nah, sekolah saja kau tidak becus, mau kuliah lagi. Dia bilang tidak, saya mau kuliah. Benar kalau kau mau kuliah, iya. Kalau kau mau kuliah, kau urus sendiri.
Kan kita pikir begini, karena kita orang percaya, dia tidak mau juga maksudnya ikut campur dia punya urusan kuliah. Tapi saya juga ada rasa bagaimana ya kalau dibilang manusia, orang tua kecewa juga. Karena orang lain bisa dia urus, kenapa adanya tidak. Terus tapi dia bilang, Lia imani, kalau itu yang terbaik buat dia, pasti Bapak kasih kuliah dia pasti lulus murni. Tapi kalau tidak yang terbaik, itu tidak akan lulus dia. Berarti tidak yang terbaik. Iya, saya itu pikiran ke Kristus lagi. Oh iya, saya kembalikan kepada firman lagi. Terus Maaf tante, saya potong. Boleh nggak tante satu kalimat aja menggambarkan Catra ini ya. kacaunya itu seperti apa? Satu kalimat aja tante, biar semua kami bisa ngerti. Kacaunya itu minuman itu, obat apa semua itu tidak bisa lagi kami kendalikan lagi. Itu karena dia ya pergaulan, itu karena pergaulan. Karena pergaulan, tapi itulah doa orang percaya sangat besar kuasanya. Jadi itu sebelumnya tante bukan orang percaya. Bukan. Kami masih Islam. Kami Islam keras. Beberapa tahun lalu itu tante ya? Berapa tahun kira-kira seingat tante? Tahun berapa begitu? Saya sudah lupa berapa tahun lalu ya. 80, 70? Itu seumurannya Lia itu saya. Oh, berarti 20-an berapa tahun lalu ya? Oke. 20 tahun lalu. Silakan. Lanjut cerita tentang Catra yang dipulihkan ini tante, silakan. Iya. Kemudian ya sudah tidak lama kemudian sudah dia urus sendiri akhirnya dia teriak. Saya dengar dia teriak, puji Tuhan, haleluya. Karena dia ini tidak pernah sebut, pokoknya tidak ada. Dia rasa pokoknya tidak ada dia bilang nama Kristus atau apa itu, tidak ada. Mau apa? Orangnya keras. Tapi ini dia lulus itu dia bilang, puji Tuhan, haleluya, mama saya lulus. Ini dalam hati saya, betul kah lulus? Iya saya lulus murni. Tapi itu dia bilang, lihat mak, ini saya lulus. Oh iya sudah. Tapi dia sudah lulus, dia lulus kembali. Apalagi yang dia kelulusannya itu ya urus, apalagi kita belum punya apa-apa. Kita karena mau bayar ini. Karena saya tidak ada berpatokan untuk dia mau kuliah, tapi dia mau ya sudah. Itu kita orang percaya, itu kita mengenal kasih karunia, kita percaya. Karena saya sudah mau 20 tahun ada di Kristen ini. Saya 20 tahun percaya. Itulah saya semenjak dengan Bapak Gembala, saya ingat apa yang disampaikan oleh Gembala, firman yang disampaikan oleh Gembala itulah yang selalu saya tanamkan di pikiran saya. Itu yang selalu membuat saya kuat, membuat saya mampu. Itu. Karena apa yang disampaikan oleh Gembala Rino ini, kalau kita sudah dipilih, itu tidak akan mungkin kita dibuang. Tidak akan dibuang kita. Dulu kita jadi hamba, tapi sekarang kita sudah jadi sahabat.
Jadi kalau sahabat itu tidak pernah lepas dari sahabat itu. Dia selalu dekat. Nah, itu yang selalu Gembala Rino yang sampaikan selalu sama kita sekeluarga ini. Jadi itu satu persatu anakku dipulihkan kembali. Saya berdoa, saya minta Bapak kasih saya uang, anak saya mau kuliah. Engkau sudah kasih lulus dia, saya butuh uang. Dapat Tante? Tidak, ya. Dapat uangnya? Saya dapat. Halo? Sampai 1 bulan saya dapat uang. 2 minggu saya dapat uang. 1.750.000 untuk bayar kuliah. Itu saya minta Bapak kasih saya uang karena tidak ada kepikiran saya untuk saya mau simpan uang atau kumpul uang buat Catra ini. Tapi saya minta kepada Bapak. Tante Niar, mohon maaf saya potong. Tante Niar ini dan Om punya pekerjaan tetap, Tante? Tidak ada. Kalau bapaknya Lia, tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Setua begini tidak ada, baru dia ya ada sesak begitu dia kerja. Sudah umur. Saya nanti dipanggil baru ada ini mau masak apa semua, ada catering, ada apa begitu. Nah, itu. Tapi tidak rutin Tante ya? Tante nggak punya pekerjaan rutin ya? Tidak rutin saya kerja apa. Tapi saya percaya, saya saja percaya kepada Bapak karena saya tahu Bapak itu apa yang kita butuhkan, perlukan, Bapak siapkan semua, sediakan. Asal kita itu orang betul-betul percaya kepada Dia, mengikut Dia. Jangan kita kalau kita sudah jadi percaya kepada Yesus, jangan kita ada yang lain-lain begitu. Karena selalu namanya dipermuliakan. Selalu dia diandalkan. Selalu dia yang kita ingat. Itu. Baru dia sudah ada uang. Tapi dia mau butuh HP lagi. Kenapa? Butuh untuk apa HP, Tante? Itu HP untuk dia pakai kuliah. Karena kuliah sekarang ada Zoom di HP itu. Jadi itu lagi. Jadi tapi saya tidak pernah kayak bagaimana, karena saya percaya Bapak saya ini Bapak yang kaya, Bapak yang luar biasa, Bapak yang memang dahsyat. Itu saya berdoa lagi, saya minta Bapak, anak saya butuh HP, saya butuh uang Bapak untuk mau beli HP. Tidak ada lama, mau bilang lagi 1 bulan. Ya berapa minggu saya dikasih uang lagi. Saya bisa belikan lagi dia HP. Sampai hari ini dia tetap ikut kuliah. Nah, dengan juga ini yang satu, ada anak saya satu ini juga ya kelainan, ya kalau mau bilang Ian Tante? Ian? Iya. Boleh cerita Ian, ini agak aneh. Ya ini yang saya Iya. tahu agak aneh ini, anak Tante satu ini. Gimana tuh? Gimana dipulihkannya ini? Karena dia habis dipotong orang ini, jadi dia itu agak gangguan begitu karena sebentar, saya kasih jeda sebentar Tante. Teman-teman, maksudnya kalau kami di Sulawesi itu dipotong, itu artinya pernah ada orang yang itu Tante ya, di lengan Tante ya, robeknya di lengan ya. Ya jadi ada orang yang tusuk dia dan robeknya itu di lengan itu panjang sekali. Nah, itu yang buat dia terjadi sekarang ini. Lanjut Tante, silakan. Habis dipotong gimana? Habis dipotong itu dia kayaknya stres begitu. Trauma, stres, dan semua tidak suka orang. Dan ketakutan, dia tidak suka orang dan pokoknya tidak bisa lagi dia merasa kendalikan pikirannya itu. Karena dulunya anak saya ini rajin sekali, semua begitu setia, begitu di firman setia, mau setia. Tapi waktu dipotong orang ini dia sudah tidak ini lagi. Itu mandi saja sampai hari tidak pernah mandi selama berapa tahun ini. Dia mulai dipotong orang itu.
Tapi itulah saya berdoa, saya minta kepada Bapak, Bapak pulihkan pikiran anakku ini, pulihkan dia untuk mandi, pulihkan dia untuk membersihkan dirinya, pulihkan semua keadaannya. Tapi itulah satu hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Belum, kalau kita doa kita belum tak jawab begitu, tapi pelan-pelan waktu itu pasti. Mulai sekarang dia sudah mulai dia bersihkan dirinya, sudah mulai dia membersihkan semua ininya, sudah harum lah, sudah bersih lah. Kalau istilahnya sudah harum, sudah bersih. Kalau dulu, aduh, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Saya cuma bilang sama Bapak, saya tidak mampu menghadapi anak-anak saya. Saya tidak sanggup. Hanya Kau yang mampu, hanya Kau yang sanggup. Saya serahkan semua apa yang mereka perbuat. Tante, kenapa? Mau saya potong lagi. Kenapa Tante Iya. sebagai ibu, kenapa Tante nggak mau paksa dia, Ian itu untuk mandi? Kenapa Tante nggak mau paksa begitu Tante? Tante kan orang tuanya, dia masih tinggal di dalam rumah. Kenapa Tante? Kalau saya paksa itu merontak. Dia Berontak merontak di mana dia? Dia merontak dalam rumah ini. Pokoknya ngamuk segala macam. Kekerasan, maksudnya Iya. kekerasan, mukul atau Iya. ada seperti itu Tante? Iya, dia keras. Dia mau lempar saya, dia mau ngamuk. Dia mau ajak berkelahi saya, tapi karena saya hidup saya ini bukan saya lagi, karena ada Kristus dalam hidup saya. Saya itu cuman tahan, saya tahan. Saya cuma berdoa, Bapak pulihkan, itu saja. Saya tidak ada yang lain saya mau bilang, hanya saya bilang Bapak pulihkan. Dengan satu yang saya percaya, ini kesaksian saya ini, itu perjamuan, karena kita kami sekeluarga ini, Elia diajarkan Bapak Gembala Rino untuk siapa mau ikut perjamuan pagi itu. Kita baru bangun, kita ambil perjamuan, kita ambil itu roti, anggur, kita berdoa. Nah, itu setiap saya lakukan. Itu setiap pagi saya lakukan, orang tidak tahu. Tapi kalau menurut menurut kayak dibilang, masa perjamuan bisa kita, sedangkan kita menerima roti ini hanya kita benar-benar fokus, hanya kita menerima kesehatan, menerima kekuatan, menerima umur panjang. Tapi saya berdoa, saya lakukan itu perjamuan itu setiap pagi itu. Saya untuk anak-anak saya, di mana Yesus sudah menebus semua di atas kayu salib. Pasti anakku juga pasti dipulihkan. Darahnya yang sudah menebus semua kesalahan anak-anakku. Dan saya percaya juga pasti anak-anakku semua dipulihkan. Itu setiap hari saya lakukan, Tapi itu orang tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Tapi saya percaya ini satu persatu anak-anak saya sampai hari ini itu dipulihkan semua, dengan doa juga dari Bapak Gembala Rino, sekeluarga juga mendoakan kami. Saya bersyukur saya ada di pengembalaan Rino. Saya mengerti semua apa yang disampaikan itulah kami pakai sampai hari ini. Ya, terima kasih Tante. Saya sekarang mau minta tolong Lia Abbas. Kamu cerita tentang kakakmu yang paling tua, yang dulu sudah jadi wanita, padahal dia laki-laki, dan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah pulihkan untuk kakakmu itu, dan kamu cerita tentang kelahiran kamu, menunjukkan bahwa kamu memang orang yang Tuhan pilih. Bahkan dari dalam kandungan, Tuhan sudah pilih kamu,
walaupun mamamu itu masih Islam waktu melahirkan kalian semua. Silakan Lia. Ya, menyambung tadi dari cerita Mama, itu kakak saya yang pertama itu memang dia punya penampilan seperti wanita, dia laki-laki. Itu dia anak pertama. Jadi penampilannya itu karena pergaulan, jadi ikut-ikutan sama temannya. Itu dia pakai high heels, pakaian perempuan, terus ada beberapa wig yang ada di rumah itu. Jadi setiap dia keluar pasti penampilannya seperti itu, dan cara bicara, gaya, semuanya itu meniru gaya perempuan. Dan kita pun sebagai saudara, sebagai orang tua itu sudah melarang, menegur, dan sudah punya berbagai macam cara untuk buat supaya tidak seperti itu. Tapi nyatanya usaha kami itu sia-sia. Kemudian kami biarkan begitu saja, dan pada waktunya kami mendengarkan firman bahwa semua yang terjadi itu hanya Bapa yang bisa pulihkan begitu, karena kekuatan dan usaha manusia itu tidak bisa. Apapun yang kita alami itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Yesus, karena Dia yang berkuasa, Dia yang memilih, Dia yang memulihkan. Jadi kita berdoa dan menyerahkan semuanya itu. Tanda bahwa kita tidak mampu lagi, sudah di batas titik ketidakmampuan kita sebagai keluarga terdekatnya. Dan puji Tuhan, itu sudah dijawab, dan Bapak menjawab itu bukan secara tiba-tiba setelah kita berdoa langsung dijawab. Tidak, bertahun-tahun kita menyerahkan itu kepada Bapak, dan kemudian dijawab. Sekarang puji Tuhan sudah tidak berpenampilan perempuan lagi, pakaiannya sudah digantikan semua, yang perempuan semua dikasih ke kita, terus semuanya itu diganti, pakaiannya semua jadi pakaian pria, dan wig-wignya itu sudah dibakar, sepatu-sepatu juga sudah dibuang semua. Jadi puji Tuhan itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kemampuan kita untuk mengubah gaya hidup orang, mengubah cara berpikir orang, tidak ada kemampuan kita untuk itu. Tapi dengan melalui firman Kristus dan cara Bapa itu yang mengubahkan kehidupan orang. Kamu sempat kesel nggak sih Lia dengan kakak-kakakmu ini, dari yang tua, kemudian tadi Ian, Catra, kamu sempat kesel nggak sih dengan keluargamu ini, Lia, kakak-kakakmu? Dibilang kesal, jengkel, itu pasti Kak, karena kan saya orang terdekat mereka, dan kemudian bukan hanya itu Kak, saya juga merasa kecewa dan malu karena apa yang mereka perbuat itu kemudian menjadi pandangan orang lain untuk saya sebagai saudaranya begitu. Karena keadaan seperti mereka itu sulit untuk saya terima juga pada waktu itu. Karena saya pikir kan saya dalam keadaan seperti ini, dan kemudian saudara-saudara saya seperti itu. Orang tetangga saja memandang sebelah mata, otomatis saya juga sebagai saudaranya itu dipandang sebelah mata. Dan kemudian saya untuk menerima kekurangan mereka itu sangat sulit begitu. Bahkan sempat kayak tidak mau mengakui karena sangat memalukan begitu. Tapi puji Tuhan cara berpikir saya itu diubah karena firman begitu, firman yang disampaikan yang selalu kita dengarkan. Dan puji Tuhan pelan-pelan saya menerima keadaan mereka, dan orang di sekitar juga, di sekitar kita itu otomatis menerima, karena bagaimana orang di luar itu bisa menerima keadaan mereka kalau kita di dalam rumah sendiri tidak menerima keadaan mereka, keadaan saudara kita sendiri. Jadi setelah saya, bukan usaha saya juga untuk bisa menerima, tapi firman yang juga memulihkan saya, memulihkan cara berpikir untuk menerima mereka. Dan kemudian terjadi pemulihan itu. Jadi pemulihan terjadi ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Bapa, dan kita ada penerimaan juga untuk keadaan mereka, dan percaya kepada Bapa untuk hanya Bapa yang mampu memulihkan gitu. Jadi merasa malu, merasa kecewa, merasa banyak perasaan yang tidak enak begitu. Tapi
semuanya itu diubahkan, dan puji Tuhan mereka pun diubahkan. Ya. Sekarang kamu gimana, Lia? Kamu, yang saya dengar kamu itu kalau dibilang sebenarnya udah mati waktu lahir itu. Itu gimana? Coba bisa cerita untuk menjadi kesaksian bahwa ayat ini, Yohanes 15 ayat 16 ini memang betul, tapi tidak seperti pikiran kita manusia. Silakan, Lia. Iya, saya waktu itu, ya ini cerita mama dan papa juga, karena waktu itu saya sempat tanya kepada mereka bagaimana saya waktu itu lahir. Karena kan saya juga sebagai anak mau cari tahu pada waktu saya lahir itu saya seperti apa. Dan kemudian diceritakan saya bagaimana saya lahir. Itu ceritanya mama itu dari usia kandungan 7 bulan, itu mama saya itu sudah dapat penglihatan. Banyak Tapi masih penglihatan, Islam ya? Tapi masih masih Islam ya? Islam, semua Islam. Kan papa kan Kristen, karena menikah dengan mama jadi disunat dan masuk Islam. Islam. Jadi semua kalian itu lahir semua, kalian bersaudara semua lahir itu Islam ya? Iya Kak, semua kita Oke, lahir iya. itu Islam. Iya. Iya, jadi pada saat itu dapat banyak penglihatan, mama itu dapat penglihatan, terus ada ayat-ayat juga yang disampaikan pada penglihatan itu. Dan kemudian itu tidak berpengaruh kepada mama sendiri untuk langsung pindah agama begitu. Jadi ada proses. Jadi pada saat itu kandungan sudah 9 bulan, mama itu jalan ke kampung, ke Labuan. Jadi pas Oh, jalan ke ke sana, keluarga ya? Ke ya keluarga ke mamamu rumah orang yang tua, Islam semua itu ya? Oke. iya ke keluarganya mama itu yang semuanya Muslim, saudara-saudaranya, orang tuanya. Jadi pas pulang di sana, dan akhirnya tidak disangka-sangka saya akan lahir di sana. Jadi pada saat itu saya itu tidak keluar dari perut. Jadi pada saat sudah dibilang, kalau orang bilang kuat. Padahal sudah waktunya itu, sudah 9 bulan sudah waktunya lahir. Terus bagaimana mama juga mau kuat begitu, tapi tidak Nggak bisa keluar. keluar-keluar? Tidak rasa sakit begitu Kak. Kan biasanya kalau orang mau melahirkan perutnya Sakit pasti ya? rasa sakit. Iya, ini mama sama sekali tidak merasakan kesakitan. Sementara waktunya memang sudah keluar. Air ketuban sudah habis. Terus semua tenaga sudah habis, mantri, dokter, dan lain-lain, itu dukun, keluarga, orang pintar, semuanya sudah datang untuk bantu. Tapi sama sekali tidak ada yang berhasil begitu. Jadi sampai terakhir ada itu mantri di kampung. Jadi dia bilang karena sudah lemah sekali, mama juga sudah lemah, dan sudah dilihat sudah kehabisan tenaga. Saya juga sudah dibilang dalam kandungan mungkin sudah kecil kemungkinan itu akan meninggal begitu. Jadi mantri bilang sama keluarga, ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Jadi kumpulkan keluarga. Jadi keluarga sudah dikumpulkan, ditanya mana suaminya. Papa kan tidak ada di dalam kamar. Terus papa di luar, papa dipanggil. Karena pada waktu itu papa kan namanya Edward Abbas. Terus karena masuk Muslim diganti namanya Sarton. Agak lucu namanya. Terus setelah itu pas papa dipanggil masuk di dalam kamar, terus dibilang sampaikan saja apa yang mau disampaikan. Ibarat kayak orang sudah mau meninggal, pesan-pesan terakhir. Jadi pada saat itu papa sih tidak menangis di situ karena merasa dia laki-laki. Jadi dia menguatkan diri juga untuk tidak bersedih begitu. Jadi papa masuk di dalam, terus ambil mama, terus mama itu ditaruh di pahanya papa, dikasih tidur. Di pangku ya? Di pangku. Di pangkuan papa itu.
Terus Mm-mm. papa diam, terus papa tidak bicara apa-apa. Mama saya itu bilang, jaga anak-anak. Kan pada waktu itu kan ada kakak saya yang pertama sama yang kedua itu kan sudah lahir dan sudah besar Mm-mm. juga. Jadi disampaikan itu pesan-pesan yang terakhir, jaga anak-anak, saya sudah tidak tahan lagi. Jadi papa itu tidak ada bicara satu kata, dua kata, tidak ada dia keluarkan untuk menanggapi apa yang mama bilang itu. Jadi cuman tangan kanannya itu pegang perut, pas pegang perut, papa langsung bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya keluar. Jadi pada saat itu saya di dalam kandungan itu langsung keluar. Mama itu tidak ada kuat, tidak ada apa. Jadi papa cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus itu 2 kali. Keadaan papa di situ itu kondisinya papa sudah muslim dan tidak pernah ke gereja dan sama sekali memang sudah melepaskan agamanya dulu. Tapi pada saat itu yang hanya keluar mulut papa itu hanya dalam nama Tuhan Yesus 2 kali dan saya keluar tanpa mama kuat dan itu disaksikan oleh keluarga dan orang-orang yang pada saat itu ada di situ karena nama Yesus jadi Hmm. saya dan mama itu hidup sampai sekarang jadi nama Oh, Yesus itu sangat kuasa. langsung jadi Kristen setelah itu? Tidak kak, Oh, belum. sepanjang itu belum Kristen jadi tetap Muslim. Hmm. Terus bagaimana tuh sampai kapan itu baru mau percaya kepada Tuhan Yesus? Itu bagaimana ceritanya tuh? Iya, itu saya umur 5 tahun itu dari cerita mama itu saya umur 5 tahun baru nanti mama memutuskan untuk pindah agama begitu. Itu pun mama pergi gereja itu pun tanpa sepengetahuan papa begitu. Jadi tiba-tiba pagi-pagi hari Minggu mama sudah pulang ditanya dari mana bilangnya itu dari gereja. Saya sudah masuk Kristen. Itu pun sudah selesai dibaptis. Sebelum itu apa yang terjadi, Lia? Mamamu bilang apa? Sebelum pergi ke gereja untuk dibaptis itu ada kejadian-kejadian apa? Banyak kejadian itu Kak. Jadi dalam kehidupan mama sehari-hari itu mama banyak dapat penglihatan. Lihat cahaya, terang, terus banyak sekali Kak. Jadi kita juga ada sakit. Terus mama juga kayak menguji Tuhan begitu. Jadi mama bilang kalau misalnya iya, Menguji ya, menguji Tuhan, bukan memuji, tapi menguji Tuhan ya. iya, menguji Tuhan begitu. Jadi mama Hmm. bilang begini, kalau Tuhannya orang Kristen itu berkuasa, sembuhkan anak-anakku. Jadi karena pada saat itu kan kita bertiga itu sakit sama-sama dan memang pada saat itu kan susah. Jadi sudah krisis lah begitu. Jadi pada saat itu mama bilang, mama juga sudah frustasi jadi terus mama bilang, kalau memang karena mama kan stres karena ini kita 3 sakit, terus sering dikasih penglihatan, terus banyak ayat-ayat begitu yang dikasih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat-ayat seperti itu yang mama diberikan. Jadi mama juga bingung, frustasi juga harus urus kita yang sakit. Jadi mama bilang kalau misalnya memang Tuhannya orang Kristen ini berkuasa, sembuhkan anakku 3 ini. Jadi setelah mama bilang begitu, jadi kita bertiga itu langsung sembuh Kak. Ya pada waktu itu juga langsung sembuh. Tapi setelah itu mama itu tidak langsung masuk Kristen. Jadi pas kakak kedua itu juga sakit parah dan pada waktu juga sudah tidak bisa tertolong lagi. Jadi pada saat itu kan di rumah sakit. Dokter bilang sudah tidak bisa lagi tertolong karena dia kan minum pun sudah setengah mati, tidak mau. Jadi mama bilang lagi, pada saat itu kan orang dibilang situ, dibilang sama mama begini, dapat penglihatan, anakmu itu sembuh kalau orang Kristen yang doakan. Mama kan karena Islam keras jadi merasa gengsi begitu karena masa anakku didoakan sama orang Kristen sementara saya ini Muslim dan lain-lain begitu. Dan pada waktu itu pun secara tiba-tiba tanteku itu yang saudaranya papa itu datang menjenguk. Itu pun tidak dihubungi, tidak ada
karena komunikasi pada saat itu kan sangat minim karena kan papa masuk Islam kan, jadi kontak dengan Putus keluarga papa komunikasi ya. putus. Iya, pada saat itu tiba-tiba datang dan mama menguji, mama bilang kalau memang betul yang saya dengar tadi itu, saya izinkan anakku didoakan secara didoakan orang Kristen, tapi saya tidak mau ada di dalam ruangan itu, saya Ruangan. keluar. Jadi pada saat itu mama memang di luar ruangan, cuma papa yang di dalam, terus didoakan. Pada saat itu habis didoakan, pada saat itu juga langsung sembuh. Jadi langsung buka mata, langsung minta air minum. Jadi yang cara-cara seperti itu pun mama itu tidak secara tiba-tiba langsung berpindah agama. Jadi memang ada perjalanan yang membuat keputusan itu. Jadi memang karena dipilih kayak, jadi Bapak memilih itu, Bapak punya berbagai macam cara untuk membuat kita itu menjadi fokusnya kepada Dia. Memang kita dipilih, tapi maunya Bapak itu kita fokus kepada Dia begitu. Jadi kan dengan beragama Kristen begini kan jadinya itu fokusnya itu jadi satu. Kalau misalnya memang beragama Islam dan dipilih itu kan fokusnya itu terbagi-bagi. Nah, kalau sudah beragama Kristen begini kan fokusnya jadi satu, jadi kepada Kristus. Jadi bukan kita yang mengejar Yesus, bukan kita yang mencari-cari Tuhan, tapi ketika Tuhan sudah memilih, Dia yang mencari kita dan Dia bawa kita kembali kepada Dia. Sekarang tentang kamu, hasil pemeriksaan kedokteran, ternyata sebenarnya kamu secara otak itu karena kejadian itu tidak mungkin jadi anak yang normal. Itu bagaimana ceritanya? Karena sekarang yang Karino tahu kamu kuliahnya kuliah hukum lagi, fakultas hukum. Gimana itu, Lia? Kamu tahu itu bahwa kamu sudah dikatakan secara medis otakmu itu tidak akan bisa mampu, tidak akan jadi anak normal. Gimana, Lia? Ya, jadi pada waktu itu kan mama juga baru cerita itu pas setelah saya tanya-tanya soal kelahiran. Jadi penting memang seorang anak itu bertanya kepada orang tuanya proses kelahiran itu, karena ternyata dalam kelahiran kita itu ada cara-cara Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Jadi pada waktu itu kan karena saya lahir lambat seperti itu, otomatis itu mengalami gangguan pada pernapasan, terus ada pikiran, saraf-saraf otak, itu ada gangguan semuanya. Jadi pas diperiksakan ke dokter, karena pada saat lahir itu ukuran tubuhku lahir itu kecil. Tidak sampai 1 kilo itu, jadi mama cerita tidak sampai 1 kilo. Jadi dokter bilang ini anak kemungkinan besar dia itu akan jadi autis begitu. Jadi karena tapi sampai sekarang itu dibilang autis dan daya tangkapnya itu kurang. Jadi memang hidup tapi ada banyak gangguan lah begitu. Jadi intinya itu autis. Jadi saya pikir-pikir kalau saya bayangkan kalau misalnya saya autis, saya tidak ada di pikiranku seperti itu waktu saya kecil itu. Memang karena saya bertanya jadi mama cerita seperti itu. Jadi puji Tuhan Kak, sekarang itu saya tumbuh mama cerita dari habis dokter bilang itu sampai sekarang itu pertumbuhan itu normal. Jadi makanku bagus, terus bicaraku juga bagus, dan semuanya itu bagus begitu, tidak sesuai dengan apa yang dokter bilang pada waktu itu. Dan justru sekarang itu kuliah juga. Wartawan juga kamu. Iya Kak, maksudnya Maksudnya saya nggak kebayang begini, Lia. Kalau kamu wartawan, terus daya tangkapmu di bawah rata-rata, saya bingung berita yang kamu tulis itu berita apa nanti ya. Kalau seperti apa kata dokter itu. Tapi ternyata kamu kan pernah dapat penghargaan wartawan terbaik seluruh Indonesia karena beritamu tentang tambang emas itu dan segala macam. Jadi ya itu yang Karino nggak habis pikir, kok bisa ya? Secara medis sudah dibilang seperti itu, tapi ternyata Tuhan pulihkan kamu jadi seperti ini.
Kamu Ya, sekarang merasa gimana, Lia? ya, bersyukur sekali Kak dengan kehidupan sekarang ini. Ternyata ada perjalanan yang cara Bapak, rancangan Bapak itu bukan rancangan kecelakaan, tapi semua itu rancangan yang terbaik. Dari kandungan ketika kita dipilih sampai sekarang perjalanan kehidupan kita itu Dia yang pegang kendali, Dia yang menjaga. Kalau dipikirkan dipikirkan bisa jadi kan semua itu buruk karena lambat lahir dan lain-lain. Tapi pada nyatanya yang sekarang itu jauh berbeda. Dan kamu Kuasa sempat Bapak itu bandel yang kan, Lia? Kamu kan sempat bandel kan? ya sempat Hmm. Kak, Boleh karena kan boleh boleh pergaul nggak cerita nih? Cerita di bagian terakhir kamu ini, cerita kamu bandel itu dan betapa sebelnya saya sama kamu, betapa marahnya saya sama kamu. Dan apa yang kamu temukan lewat kejadian itu? iya. Iya, jadi perjalanan kehidupan itu memang membuat kita jadi kayak mengambil pilihan yang salah begitu. Jadi ada resiko yang harus kita tanggung. Jadi saya itu sudah tahu keadaan seperti itu, tapi justru punya yang tidak betul begitu. Jadi Hmm. pokoknya tidak beres lah begitu kehidupanku, melawan, terus Intinya pacaran banyak lah lah kan? Kak. Intinya Pokoknya urusan pacaran kan? iya, Hmm. intinya itu Kak ada di Hmm. urusan pacaran itu karena lagi lucu-lucunya. Terus? Jadi saya punya pikiran juga 2 tahun, selama 2 tahun juga saya tidak pernah masuk gereja, tidak bergereja lagi, tidak, tapi karena merasa bahwa kehidupan saya itu aman-aman saja, baik-baik saja begitu. Padahal itu pun sedang dalam rencana Bapa untuk menarik kembali. Jadi saya rasa kehidupan saya aman-aman saja kok, baik-baik saja. Jadi buat sesuatu hal-hal yang tidak pantas lah. Jadi pada waktu itu dan akhirnya saya kayak merasa kosong begitu Kak. Jadi merasa setiap apa yang saya buat maksudnya cari hiburan. Jadi saya ikut les bahasa Inggris, saya ikut olahraga banyak sekali kegiatan yang saya ikut, tapi selalu merasa bahwa saya itu kosong begitu, tidak ada kayak gimana berjalan hari-hari tapi ada yang mengganjal begitu, ada yang menahan kaki, merasa ada beban hidup padahal itu tidak ada, cuman selalu ada yang merasa kurang begitu setiap hari. Dan akhirnya saya mendengar ada yang waktu itu Kak Christine bagian di Facebook dan itu saya baca. Dan itu tiba-tiba itu saya menangis begitu. Saya rasa memang ini yang saya butuhkan begitu, firman. Jadi karena selama 2 tahun saya sama sekali tidak mendengar firman. Jadi karena saya pikirkan kehidupan saya itu biasa-biasa saja. Saya tidak pernah dapat dapat kecelakaan, tidak pernah dapat apapun, tidak ada orang jahat bikin apa, semuanya dilindungi, dijaga. Tapi selalu merasa ada yang kosong dan akhirnya saya itu karena mungkin haus ya. Tidak pernah dengar firman, akhirnya saya buka itu, terus saya lihat postingan Kak Christine dan saya baca itu full, itu bicara tentang cinta. Jadi dalam hati saya bilang, ini yang saya perlukan, cinta dari Tuhan Yesus begitu yang sempurna. Tapi setelah saya baca itu pun tidak langsung secara tiba-tiba saya masuk gereja, pergi gereja, jadi pelayan, tidak seperti itu. Jadi saya masih tetap, kehidupan masih tetap ada di kehidupan yang biasa-biasa itu, yang tidak bergereja, terus kayak orang-orang biasa, orang-orang dunia biasa. Dan pada waktunya saya tidur malam, dapat mimpi, dengar juga suaranya Rino panggil, kayak halu begitu, padahal bukan halu, memang cara Roh Kudus gitu. Kak Rino panggil namaku, Lia. Jadi langsung bilang, aduh saya memang harus pergi nih. Jadi saya tidak bisa hidup begini. Memang kayak mau berteriak pada waktu itu begitu, karena merasa kosong gitu. Jadi pada saat itu akhirnya saya putuskan untuk saya harus pergi gereja dengar firman. Dan akhirnya saya kembali dan baru saya merasa tenang.
Puji Tuhan. Ya, sebuah perjalanan kehidupan kita itulah yang akan mengajarkan kita. Saudara, saya tidak pernah mampu dan tidak pernah bisa membayangkan untuk sebuah keluarga dipulihkan dan dalam waktu dekat ini akan memenangkan keluarga mereka yang lebih banyak lagi jumlahnya. Saya tidak pernah mampu. Kalau bukan Tuhan, saya nggak mampu menghadapi Tante Niar, menghadapi Lia Abbas, menghadapi kakak-kakaknya. Secara manusia cuma satu, kesel, sebel. Buang waktu saya, wasting my time. Tetapi satu yang saya percaya, kalau saya tidak mampu, ada satu pribadi yang mampu, yaitu Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bisa merubah satu orang pun. Tetapi Tuhan yang mampu merubah banyak orang. Kalau dia sudah memilih, saya tidak bisa bilang apa-apa. Kalau Tuhan sudah memilih keluarga ini, Tuhan sudah memilih mereka ini, saya nggak bisa bilang apa-apa. Hanya bisa mendampingi mereka, dan kalau saya nggak kuat, saya tinggal bilang, Tuhan, urus mereka. Saya nggak bisa. Karena kalau saya urus dan bisa terjadi sesuatu, saya jadi sombong. Saudara, kita semua sudah dipilih, kita semua sudah dijadikan anak kesayangan, kita sudah dijadikan sahabat-sahabatnya. Percayalah, langkah kehidupan kita itu tidak pernah satu detik pun Bapa tidak tahu. Hanya tinggal kita melatih untuk percaya kepada Dia. Amin. Untuk firman dan kesaksian saya kembalikan kepada Ibu Lindsay. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Bapa yang kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berkumpul bersama untuk saling menguatkan, memberikan kesaksian, sehingga kami lebih diperkuatkan lagi iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami lebih percaya kepada karunia-Mu ya Bapa. Berkati teman-teman yang lain, saudara-saudara kami yang lain, dan berkati mereka yang belum percaya, sehingga mereka mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin Tuhan. Apapun yang kami kesaksian di sini, apapun yang kami minta di sini, apapun keluhan-keluhan kami Tuhan, kami percaya Engkau telah menjawab karena kami katakan amin, so be it. So be it artinya biarkanlah terjadi. Ayo, ada yang mau minta didoakan? Bisa taruh di chat ya. Bisa taruh di chat. Husin kok panjang-panjang terus ya kalau ngetik. Oke, saya mohon doa. Sesi terakhir saya pujian penyembahan. Oke. Saya masih merasa terjajah, ya masih dicuekin. Berada walau hanya secuil. Oke. Kita akan doa buat teman-teman yang baru saja menerima Kristus atau yang akan menerima Kristus. Kita juga bawakan doa untuk Ibu Naomi yang putranya sekarang masih ada di rumah sakit. Ibu Maya, selamat datang Fembi. Selamat datang Ibu Ines. Selamat datang buat teman-teman yang saya baru kenal. Ada lagi enggak? Oke. Bapakku yang di surga, kami membawa anak-anak-Mu malam ini, pagi ini di Amerika, di bawah kaki-Mu, di bawah cross-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berikan Husein kepada Engkau agar Engkau membebaskan hatinya, agar dia bisa membebaskan keluarganya, Tuhan. Tuhan, saat ini dia merasa terbelenggu di dalam keluarganya. Tuhan, berikan dia hikmat. Berikan dia wisdom, karena dengan wisdom itulah
dia akan merasa terbebas meskipun di dalam sebuah penjara keluarga. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami, anak-anak kami yang telah Engkau bebaskan dari belenggu-belenggu kegelapan, seperti Engkau juga telah membebaskan saya, membebaskan diri saya dari belenggu-belenggu kejahatan. Terima kasih Tuhan atas pelayanan Rock Christian. Tuhan, Engkau tahu kalau COVID-19 ini adalah hanya side effect news or something like that. Tuhan, kami meminta Tuhan agar dia dipulihkan. Meskipun dengan COVID-19 yang dia positif saat ini Tuhan, tapi saya percaya itu bukan halangan untuk Engkau menjamahnya, untuk dia disembuhkan Tuhan. COVID-19 ini bukan apa-apa karena Engkau lebih berkuasa daripada COVID-19. Kalau seorang presiden bisa terbebas dari COVID selama 3 hari, Rock Christian juga bisa terbebas dalam 3 hari dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Maya Tuhan, terima kasih atas Ibu Maya Tuhan. Terima kasih, kami berterima kasih atas pelayanan Ibu Maya yang luar biasa terhadap anak-anak kami, terhadap teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, berikan Ibu Maya kekuatan, berikan Ibu Maya hikmat, berikan Ibu Maya wisdom, berikan Ibu Maya anugerah karunia yang luar biasa dari Engkau. Bukakan pintu jendela surga dan bukakan semua lapangan-lapangan agar dia bisa melayani Tuhan. Berkahi kakinya, berkahi tangannya, berkahi mulutnya untuk menjamah jiwa-jiwa yang sekarang ini masih terbelenggu Tuhan. Karena dalam Luke 4:18 Engkau bilang Tuhan, Engkau telah memberikan kami karunia agar kami bisa membebaskan jiwa-jiwa yang masih terbelenggu. Engkau katakan Engkau telah mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus agar kami bisa membukakan pintu sel penjara agar mereka dibebaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Alvin. Alvin adalah anak kami yang luar biasa Tuhan. Berkahi pengajarannya, berkahi dia belajar Tuhan. Jadikan dia seorang pejuang Kristus muda Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, apapun yang Engkau rencanakan kepada Alvin, kami percaya itu adalah rencana yang luar biasa, rencana yang amazing, rencana yang akan mencelikkan keluarganya, mencelikkan saudara-saudaranya yang masih dalam belenggu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kepada Pak Rino, kepada istrinya Ibu Christina dan teman kami Indah dan Lia Abbas dan teman-teman lainnya yang sudah berkesaksian. Terima kasih juga untuk Ibu Nela yang telah membantu Nita. Terima kasih Engkau telah membukakan hati Ibu Nela untuk menerima Nita dengan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan untuk Pak YP. Terima kasih Engkau telah mengaruniai kasih yang luar biasa kepada Pak YP. Terima kasih kepada Pak Iwan, Pak Adi. Terima kasih semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Ayo, kalau yang mau ngeronda, silakan ngeronda.